Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast saya Belajar Bahasa Indonesia bersama saya Andika. Podcast ini adalah podcast episode 6. Baik, teman-teman, topik podcast episode 6 kali ini adalah hal-hal penting yang kita harus perhatikan dalam perkenalan di bahasa dan budaya Indonesia. Jadi teman-teman, di perkenalan pada konteks bahasa dan budaya Indonesia, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan supaya perkenalan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan norma-norma ya, sesuai dengan norma sosial yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman datang ke Indonesia dan bertemu dengan orang Indonesia, teman-teman bisa memperhatikan tips-tips ini supaya perkenalan dengan orang Indonesia berjalan dengan lancar. Hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah salam hormat atau pengucapan salam ya, pengucapan salam. Nah, teman-teman bisa pakai salam yang sesuai dengan waktu. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, teman-teman bisa pakai salam-salam itu sesuai dengan waktunya. Kemudian mengucapkan salam tadi juga harus dengan ramah dan sopan ya, dengan senyum. Selamat pagi, seperti itu. Kemudian tips yang kedua teman-teman juga harus memperhatikan atau melihat pemakaian bahasa yang tepat ya. Jadi harus pakai bahasa yang tepat. Karena di Indonesia ya, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita juga harus memilih kata-kata yang tepat. Jadi teman-teman harus memilih kata-kata yang sopan, khususnya kalau teman-teman berkenalan di konteks formal. Jadi harus pakai bahasa formal kalau teman-teman ada di situasi konteks formal. Nah, kemudian kalau teman-teman berkenalan di konteks yang tidak formal, teman-teman juga bisa pakai kata-kata yang tidak formal, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah teman-teman bisa memberikan nama lengkap. Nah, kalau di konteks formal, contohnya ya, kalau di konteks formal, teman-teman bisa memberikan nama lengkap. Kalau mungkin tidak formal, teman-teman bisa memberikan nama panggilan saja. Contohnya, nama saya Andika. Itu kalau di konteks formal, mungkin bisa menyebutkan nama lengkap. Nama saya Andika Eko Prasetyo. Nah, kemudian kalau memanggil ya, memanggil orang juga harus memberikan panggilan yang sesuai untuk menunjukkan penghormatan. Ya, contohnya kita memanggil orang lain dengan sebutan bapak, ibu, atau saudara. Nah, kemudian perkenalan di budaya Indonesia yang nomor 4, biasanya orang Indonesia akan memberikan sikap tubuh dan ekspresi wajah yang khusus. Biasanya orang-orang Indonesia akan menjaga sikap tubuh yang sopan. Seperti apa?
seperti contohnya menundukkan kepala atau bisa juga memberikan senyuman. Nah, itu adalah bahasa tubuh yang khas dari orang Indonesia. Mereka akan menundukkan kepala sedikit dan juga memberikan senyuman. Kemudian bagaimana bahasa tubuh dalam situasi formal? Nah, kalau dalam situasi formal, teman-teman ya, kalau bisa sikap tubuhnya jangan terlalu santai ya. Kalau dalam situasi formal, sikap tubuhnya jangan terlalu santai. Itu. Kemudian budaya perkenalan yang selanjutnya, nomor 5, biasanya orang Indonesia akan menanyakan kabar. Mereka akan bertanya kabar, ya. Seperti apa kabar, bagaimana kabarnya, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa coba ini, tanya kabar ya. Teman-teman tanya kabar dengan ramah, dengan tulus ke orang yang baru teman-teman temui. Seperti di bahasa Inggris ya, how are you? Itu normal. Mungkin di semua bahasa juga sama. Mereka akan tanya kabar. Kemudian teman-teman ya, tips saat menanyakan kabar, teman-teman juga bisa memberikan perhatian ya, perhatian ke respons, ke jawaban lawan bicara ya. Kita harus juga memperhatikan ya, peduli, memperhatikan respons atau jawaban dari orang yang kita ajak berkenalan ya, dari lawan bicara kita. Kita harus menunjukkan empati ke orang itu. Jangan diabaikan setelah bertanya apa kabar dengan tulus. Jadi kita harus memperhatikan ya, melihat respon dari mereka untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian selanjutnya tips ya saat berkenalan dalam konteks di Indonesia, di bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia adalah basa-basi. Orang Indonesia suka sekali dengan basa-basi. Sebelum teman-teman berbicara tentang topik yang serius, teman-teman bisa mulai percakapan dengan basa-basi atau obrolan ringan ya, bebas ya, bisa berbicara apa saja, basa-basi ya. Oke, mungkin dari mana ya? Apalagi sudah makan belum? Ya, itu sangat khas basa-basi orang Indonesia. Kemudian selanjutnya setelah basa-basi, teman-teman di awal-awal kalau bisa ya, jangan langsung berbicara tentang hal-hal pribadi ya atau bisnis tanpa pemanasan terlebih dahulu ya. Jadi mungkin sedikit basa-basi. Itu orang Indonesia. Mungkin lucu ya untuk teman-teman yang dari Eropa, dari Barat ya. Mungkin itu berbeda, tapi di Indonesia ya kita basa-basi dulu ya. Tidak langsung berbicara tentang hal-hal pribadi atau bisnis ya. Jadi harus pemanasan dulu. Kemudian selanjutnya ya nomor 7, orang Indonesia biasanya bersikap ramah dan terbuka. Jadi teman-teman ya kalau berkenalan dengan orang lain, tunjukkan sikap yang terbuka ya, tertarik, terbuka ya terhadap orang yang baru kita temui. Juga harus memberikan perhatian penuh ya, perhatian penuh. Karena orang Indonesia biasanya kalau bertemu dengan teman baru, khususnya bertemu dengan orang asing, kita akan memberikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Karena kita senang sekali ya biasanya berkenalan atau bertemu dengan orang baru.
Kemudian tips yang selanjutnya nomor 8, teman-teman ya, kalau ingin lebih seperti orang Indonesia ya, menghargai budaya Indonesia, teman-teman juga bisa melakukan ini. Apa itu? Memberikan pujian. Nah, orang Indonesia biasanya suka sekali kalau dipuji ya, khususnya orang yang lebih senior, yang lebih tua. Tapi juga harus sesuai ya pujiannya. Jadi berikan pujian dengan tulus. Misalnya apa? Seperti pencapaian, prestasi, atau penampilan mereka. Puji saja, tidak apa-apa. Biasanya orang tua yang ada di Indonesia, ya mereka juga suka memuji. Mereka suka memuji. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari orang Indonesia. Ujiannya juga jangan terlalu berlebihan ya. Kalau berlebihan itu nanti akan terkesan tidak tulus. Jadi harus pujian yang normal ya, pujian yang sesuai, tidak berlebihan. Kemudian nomor 9, kalau teman-teman mau pamit ya, mau pamit sudah selesai dengan perkenalannya, sudah selesai, teman-teman juga harus pamit dengan sopan. Orang Indonesia saat pamit, saat berpisah, biasanya mengucapkan kata-kata pamitan dengan sopan. Jangan meninggalkan orang itu yang baru kita kenal atau orang yang sudah berbicara dengan kita tanpa memberikan salam perpisahan. Nah, jadi kita harus memberikan salam perpisahan. Mungkin terima kasih, mungkin saya permisi dulu, saya harus menjemput teman, ya. Berikan kata-kata yang sopan untuk pamitan ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga harus tahu konteks budaya lokal. Nah, mungkin di setiap tempat berbeda-beda ya. Tapi secara umum konteks budaya Indonesia itu hampir sama. Nah, kalau kita paham tentang kebiasaan orang lokal tersebut, kalau kita tahu, kita paham, tentunya hal ini akan membantu kita ya supaya bisa bersikap yang sesuai dengan norma-norma budaya yang ada di tempat itu. Nah, jadi selain tips-tips teknis tadi, tips yang terakhir ini nomor 10, teman-teman juga harus mungkin tahu konteks budaya lokal lebih dalam. Mungkin bisa tanya-tanya dulu orang sekitar ya. Biasanya kalau teman-teman tinggal dengan orang Indonesia atau punya teman Indonesia, sebelum berhadapan langsung, sebelum bertemu langsung dengan orang-orang yang umum, teman-teman bisa tanya-tanya dulu ya di keluarga itu atau tanya ke teman tentang adat atau kebiasaan yang ada di daerah itu ya. Karena perkenalan biasanya juga mereka akan melihat dari tingkah laku teman-teman saat mereka bertemu. Jadi sikap-sikap apa ya yang harus diperhatikan di daerah tersebut. Itu saja podcast episode 6. Jadi kalau teman-teman memperhatikan tadi 10 tips yang saya berikan, teman-teman bisa lebih lancar ya kalau sedang perkenalan di bahasa Indonesia. Kemudian kenapa harus memperhatikan tips-tips tadi? Karena teman-teman mau memberikan kesan yang positif ya terhadap orang Indonesia. Itu saja teman-teman podcast episode 6. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan update tentang podcast Belajar Bahasa Indonesia bersama saya, Andika, di episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.